Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara di kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini 16 Agustus 2026. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, di belakang saya ada background Dirgahayu Republik Indonesia, yang mana pada besok hari Senin kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Dan pada kesempatan ini kami jemaat GPI Sola Gracia di tempat ini mensyukuri tentu akan anugerah Tuhan bagi kemerdekaan bangsa ini. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Tuhan bukakan rasa firman-Mu bagi kami, Engkau yang sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa, dan lebih khusus bagi kami jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan yang terlebih kemenangan yang daripada-Mu. Itu sebabnya urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami akan baca renungkan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6. Kitab Roma pasal 6. Sama-sama kita akan baca Roma pasal 6 ayatnya yang ke-17. Ayat 18 berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita ada dalam suasana momen peristiwa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentu ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Selama 81 tahun berjalan dan semua bisa berjalan karena kebaikan Tuhan. Namun dalam konteks ini saya mau sampaikan kepada setiap kita untuk menjadi sebuah pelajaran penting bahwa ada hal yang menjadi esensi di dalam panggilan kekristenan juga. Selain kita hidup berbangsa di negeri Indonesia, juga pun di dalam kehidupan panggilan bergereja, berjemaat, ya, yaitu sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Alkitab berkata dalam tulisan di sini, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu ini adalah bicara saya dan saudara-saudara. Memang Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi ayat ini pun juga datang kepada kita. Kamu telah dimerdekakan dari hamba dosa, dari dosa. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, bahwa ada esensi yang mendasar dalam kehidupan kekristenan adalah bahwa ketika manusia ada dalam dosa maka dia adalah hamba dosa. Dan hamba dosa ini akan menuju kepada maut, karena upah dosa adalah maut. Saudara, tidak ada jaminan. Nah, Yesus datang ke dalam dunia pada 2000 tahun yang lalu, maka dia datang adalah untuk menghapus dosa itu. Iya, melalui pengorbanan supaya manusia tidak lagi diperhamba oleh dosa itu. Nah, ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia menyatakan sebuah kemenangan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib ini adalah menjadi titik awal dari kemerdekaan sesungguhnya. Ia terhadap setiap mereka yang percaya kepadanya. Menjadi titik awal di dalam perjalanan iman Kristen. Iya, perjalanan gereja. Karena ketika dia mati di kayu salib, maka dia mematahkan maut. Ketika dia mati di kayu salib, dia mematahkan dosa. Iblis dipatahkan. Iya. Maka oleh Alkitab jelas bahwa kamu dimerdekakan. Dan siapa yang memerdekakan kita? Yang memerdekakan kita adalah Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak ada unsur lain dalam konteks iman Kristen bahwa kamu telah dimerdekakan oleh Kristus, oleh Yesus Tuhan kita. Maka di dalam Alkitab layaklah kita mau bersyukur, iya, kita mensyukuri akan anugerah Tuhan itu. Kalau dia tidak menyatakan hal demikian, maka tidak akan ada kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan ini. Pada intinya kemerdekaan bicara tentang pembebasan, kelepasan, saudara, ya, pembebasan, kelepasan, kemenangan itu paralel dalam konteks yang sama itu. Saudara-saudari kasih Tuhan,
dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, ikatan-ikatan dosa, dari perkara-perkara yang memperdaya manusia akibat dosa itu. Nah, Yesus datang melepaskan semua ikatan dan belenggu-belenggu itu. Dia mati di kayu salib. Lalu di ayat ini berkata, kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Maka kekristenan adalah manusia-manusia yang hidup dari hamba kebenaran. Yaitu orang yang hidup dalam kebenaran, yang mengikuti kebenaran. Kebenaran tentu ini dimaksud kebenaran di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Nah, lalu apa jaminannya dalam hal itu? Saya baca pada tulisan firman Tuhan selanjutnya. Ya, sama-sama kita akan buka di dalam, saya baca. Nah, Roma pasal 8, inilah kebenaran itu. Iya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Iya. Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu hamba kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sehingga menjadikan kita orang yang hidup dalam kebenaran, maka tidak lagi ada penghukuman. Saudara, sederhana saja. Kalau orang salah, maka dia akan kena sanksi hukum. Orang benar, dia nggak akan kena sanksi hukum. Iya. Orang salah, orang berdosa ada sanksinya. Tapi orang benar tidak ada sanksinya. Hamba kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Saudara-saudara, yang telah datang ke dalam dunia. Yang menjadi tujuan di dalam pelayanan saya, pengiringan saya. Agar supaya jaminan sebagai hamba kebenaran itu benar-benar menjadi hal yang pasti dalam kita, saudara-saudara. Dan saya percaya ini merupakan sebuah kepastian ketika engkau tinggal dalam kebenaran. Saudara, sekali lagi ini menjadi sebuah kepastian karena kita mau tinggal dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kita peringati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Mensyukuri kita bisa merdeka 81 tahun. Dan kita mensyukuri esensi dasar dalam kekristenan bahwa kita juga telah dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka apa kata Alkitab? Sebagai orang-orang yang dibenarkan dan Kristus yang membenarkan saya. Saya baca di Roma pasal 5 ayat 9 berkata begini. Rujukannya berdasarkan dengan tadi hamba kebenaran bukan hamba dosa. Mari lihat hamba kebenaran itu. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Darahnya ini bicara pengorbanan Yesus. Yang menjadikan kita merdeka. Iya. Sekali lagi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji syukur, puji Tuhan, haleluya. Oleh Alkitab memberikan sebuah penegasan, engkau adalah hamba kebenaran. Saya adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran yang dijamin, kata Alkitab, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini adalah sebuah fase-fase dalam perjalanan kehidupan kekristenan untuk dipahami bahwa sebelumnya engkau hamba kebenaran yang tidak ada sebelumnya engkau adalah hamba dosa yang tidak ada jaminan. Yang oleh Alkitab berkata sebagai hamba dosa, upah dosa adalah maut. Iya. Tetapi sebagai hamba kebenaran, iya, hidup dalam kebenaran di dalam Yesus, maka kepastian keselamatan itu menjadi bagian setiap orang percaya. Saya dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya baca satu ayat lagi. Masih dalam kitab Roma di sini. Iya. Saya baca dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6. Dikatakan begini. Roma pasal 6.
Di ayat sebelumnya saya baca berkata begini. Oh maaf, iya. Dikatakan begini. Sebentar. Roma pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-20 berkata begini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Buah dari hamba dosa kematian. Saudara-saudara, sebagaimana ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka firman Tuhan berkata kamu akan mati kalau kamu akan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu yang enggak boleh dimakan. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kematian. Maka Alkitab ini berkata begini, ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Iya, puji Tuhan. Kata sekarang setelah kamu dimerdekakan. Jadi Tuhan pindahkan kita. Iya. Alamatnya berpindah, alamat tujuannya berpindah. Iya. Tujuan alamatnya berpindah. Dari tujuan alamat maut dipindahkan. Iya. Ke tujuan alamat yang kekal. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Segala puji dan syukur bagi Tuhan. Menuju kepada alamat hidup yang kekal. Sebelum saya akhiri, ada satu kalimat yang menarik dalam tulisan di sini adalah ditulis begini. Kamu menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, hamba Allah. Ini ada kesamaan dalam konteks seperti ini. Di ayat ini menjadi hamba Allah. Saudara, kita mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian kita hanya kepada Tuhan saja. Dalam keadaan apapun dalam hidup ini, pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat GPT Sola Gracia dimanapun saudara mendengarkan tayangan ini, mari, engkau adalah hamba kebenaran. Tetaplah dalam kebenaran Kristus itu. Saudara yang memberi, Tuhan yang memberi jaminan buat saudara-saudara sekalian. Dan tetaplah bersyukur kalau kita boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, membangun bangsa ini, poin penting juga. Bangunlah dirimu dalam konteks kehidupan rohani. Iya, sebagai hamba kebenaran. Kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan berbuah. Hidup yang berakar, hidup yang punya pondasi yang kuat dalam Yesus. Amin, saudara. Maka sebagai hamba kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan, hidup yang kekal selama-lamanya. Segala pujian bagi Tuhan.